Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Andrian Firmana dengan nomor NIM 22821100047 yang akan menjelaskan perusahaan yang pertama, yaitu BUKK. BUKK Teknik Utama didirikan tanggal 25 Oktober 1978 dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1981. Kantor pusat BUKK dan fasilitas pabriknya beralamat di BUKK Industrial Estate, Jalan Raya Bekasi, Narongong, kilometer 19,5 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BUKK adalah bergerak di bidang pembuatan dan penyediaan peralatan khusus dan bisnis lain yang termasuk di dalam industri konstruksi. Kegiatan usaha utama yang dijalankan BUKK antara lain steel tower atau pembangunan transmisi tegangan listrik hingga menara komunikasi. Yang kedua, steel bridge atau produsen jembatan rangka. Dan yang ketiga adalah power generation atau pembangkit listrik. Yang keempat adalah boarding bridge atau produksi garbarata. Dan yang kelima adalah plant system, road construction equipment atau memproduksi beragam peralatan jalan seperti asphalt, mixing plants and asphalt, patch mixer, tandem vibration roller, slurry cell, asphalt sprayer, road roller, and stone crusher, vibrasi crawler, serta road maintenance truck. Yang selanjutnya adalah offshore maintenance and service atau menangani kebutuhan konstruksi serta pemeliharaan pada instruksi minyak dan gas bumi. Yang selanjutnya adalah oil dan gas equipment atau memproduksi alat-alat minyak dan gas seperti beam balance, conventional crank balance, Mark II, mud separator tank, high pressure tank, dan sugar rod. Yang selanjutnya adalah special purpose vessels atau memproduksi diantaranya adalah firefighting truck, aerial telescopic ladder, vacuum road sweeper, aerial platform articulating compactor truck, arm roll truck, dump truck, water tank truck, vacuum truck, fire jeep, worker truck, catering truck, stick boom can truck, dan service dan recondition of firefighting truck, dan galvanize. Pada tanggal 6 Desember 1904, BUKK memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran umum perdana saham BUKK atau IPO kepada masyarakat sebanyak 40 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp500 dan harga penawaran Rp3.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI atau dahulu bernama Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 9 Januari 1905. Adapun para pesaing ataupun kompetitor BUKK antara lain ThyssenKrupp dari Jerman, ADLT dari Spanyol, dan CIMC Tianda dari Tiongkok dan Shinmaiwa dari Jepang. Dari data-data berikut, BUKK adalah salah satu perusahaan industri garbrata yang menguasai pasar Asia. Dilansir dari Jurnal Asia Bogor oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin, ia pun berkata, "Saya sungguh bahagia dan bangga. Salah satu industri dalam negeri berikan bukti nyata dalam produksi mendukung kegiatan transportasi udara yaitu garbrata. PT BUKK Teknik Utama telah mampu memproduksi garbrata yang diakui internasional sehingga mampu kuasai pasar dengan pekerja 100% lokal." Adapun data-data keuangan 5 tahun terakhir perusahaan BUKK ialah sebagai berikut. Penjualan sekitar 4,68 triliun dengan persenan 90,62%. Dengan beban pokok 3,87 triliun dengan persenan 87,14%.
dan laba operasi sekitar 664,51 miliar dengan persenan 184,50% dan laba bersih sekitar 561,44 miliar dengan persenan sekitar 210,96% dan laba per saham sekitar 212,63 dengan persenan 210,96%. Jelasan berikutnya tentang diskon cash flow perusahaan BUKK. Adapun analisis perusahaan BUKK yang pertama yaitu estimasi EPS. EPS BUKK pada tahun 2021 sekitar 18,8 dan tahun 2022 sekitar 144. Adapun analisis perusahaan BUKK pada tabel kedua di data dividen EPS per DPR perusahaan yaitu tidak ada dikarenakan 2021 dan 2022 tidak disebutkan pada data tersebut. Adapun analisis perusahaan BUKK pada tabel ketiga di Future Value EPS yaitu pada tahun 2023 sekitar 196,202 FPEPS-nya dan di tahun 2032 sekitar 690,213 FPEPS-nya. Adapun analisis perusahaan BUKK pada tabel keempat di akumulasi dividen yaitu sekitar tahun 2023 yaitu 196,202 dan di 2032 sekitar 690,213. Adapun analisis perusahaan BUKK di tabel kelima di Future Value harga saham yaitu FPEPSN-nya sekitar 690,213 dan di per law-nya yaitu 5,72 dan di FP price-nya yaitu 3.948,02. Adapun analisis perusahaan BUKK di tabel ke-6 di Future Value Total yaitu FP Price N-nya sekitar 3.948,01836 dan di dividen N-nya yaitu 0 dan di FP totalnya yaitu 3.948,01836. Adapun analisis perusahaan BUKK di tabel ke-8 yaitu di Present Value atau harga wajar pada saham yaitu FP totalnya yaitu 3.948,01836 dan PV-nya yaitu 1.557,3. Adapun analisis perusahaan BUKK di tabel terakhir di Margin of Safety yaitu Intrinsic Value atau MOS-nya yaitu 27,11%. Dan selanjutnya di sini saya Siti Nurhanifa Aini dengan NIM 2282110045 akan menjelaskan profil perusahaan KDSI. Kedaung Setia Industrial Tbk atau KDSI didirikan tanggal 9 Januari 1973 dengan nama PT Kedaung Setia Industrial Ltd dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1975. Kantor pusat KDSI berlokasi di Jalan Masrib 862, Waru Gunung Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Kedaung Setia Industrial Tbk antara lain PT Kita Subur Utama dengan 75,68% dan Hayanto dengan 5,25%. PT Kita Subur Utama dimiliki oleh Bambang Sujanto, Heru Wibisono, Haryanto Wibisono, dan Ali Sugiharto Wibisono dengan kepemilikan masing-masing sebesar 25%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan KDSI meliputi industri barang-barang logam berlapis enamel, aluminium, dan barang-barang plastik dan kerajinan tangan, terutama alat-alat dapur serta alat-alat rumah tangga yang dioperasikan secara elektronik. Pembangunan yang meliputi usaha rancang bangun, pemborongan, developer estate, perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, interinsular dan lokal, dari semua barang yang dapat diperdagangkan. Kegiatan usaha Kedaung Setia Industrial Tbk ini bergerak di bidang peralatan rumah tangga yang berlapis enamel dan melalui anak usaha PT Kedaung Setia Congress Carton Box Industrial. KDSI menjalankan usaha dalam bidang industri kotak karton gelombang dan tempat penyimpanan telur.
Selain itu, KDSI juga mengembangkan usaha dengan memproduksi barang konstruksi berlapis enamel yang dapat digunakan untuk atap stadion dan kubah masjid, dan tikar plastik dari bahan biji plastik polipropilen. Pada tanggal 28 Juni 1996, KDSI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham KDSI kepada masyarakat sebanyak 50 juta dengan nilai nominal 500 perak per saham dan harga penawaran 800 perak per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Juli 1996. Adapun data-data keuangan perusahaan KDSI di 5 tahun terakhir sebagai berikut. Di 2018, pada penjualan sebesar 2,33 triliun dengan persentase 3,67%. Di beban pokok sebesar 1,99 triliun dengan persentase 3,20%. Di laba operasi sebesar 137 miliar dengan persentase 5,18%. Di laba bersih sebesar 76,76 miliar dengan persentase 11,31%. Di laba per saham sebesar 189,54 dengan persentase 11,31%. Dan adapun pesaing dari perusahaan KDSI yaitu PT Langgeng Makmur Industri Tbk atau LMPI. Perusahaan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1976. Pada kuartal ketiga di 2016, perusahaan ini dikumpulkan pendapatan sebesar 304,57 miliar dan laba mencatat sebesar 2 miliar. Posisi ketiga, PT Citus International Tbk. Perusahaan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1978. Pada kuartal ketiga di 2016, pendapatan perseorangan mencatat sebesar 234,91 miliar dan laba tercatat sebesar 12,96 miliar. Di posisi terakhir, dipegang oleh PT Kedaung Indah Can Tbk yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1974. Pada kuartal ketiga di 2016, pendapatan penjualan perusahaan mencatat sebesar 72,91 miliar dan kerugian tercatat sebesar 243,52 juta. Berdasarkan data, pendapatan dan laba PT Kedaung Setia Industrial Tbk atau KDSI ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan perusahaan lain. Sedangkan laba PT Citus International Tbk berada di peringkat kedua dan diikuti oleh PT Langgeng Makmur Industri Tbk dan PT Kedaung Indah Can Tbk. Adapun analisis DCF pada perusahaan KDSI yaitu 1 estimasi EPS. Pada tahun 2021 senilai 179 dan pada tahun 2022 senilai 143,2. Yang kedua, data dividen EPS, PER, dan DPR perusahaan. Pada tahun 2021, EPS-nya senilai 179,34 dan pada tahun 2022-nya tidak ada. PER pada tahun 2021 senilai. Yang ketiga, Future Value EPS. Pada tahun 2023, Future Value EPS-nya senilai 192,611 dan pada tahun 2032, Future Value EPS-nya senilai 366,201. Yang keempat, akumulasi dividen. Pada tahun 2023, Future EPS-nya senilai 192,611 dan Future Value dividennya tak ternilai. Dan pada tahun 2032, Future Value EPS-nya senilai 366,201 dan Future Value dividennya juga tidak ternilai. Yang kelima, Future Value harga saham. Pada Future Value EPS-nya senilai 366,201, PER low-nya senilai 2,74 dan Future Value Price-nya senilai 1003,39. Yang keenam, Future Value Total. Future Value Total perusahaan KDSI senilai 103,39.074. Selanjutnya, Present Value pada saham. Pada perusahaan KDSI, Present Value-nya senilai 395,78. Dan selanjutnya, di sini saya, Santika Nurjahra, dengan NIM 2282110036 akan menjelaskan profil perusahaan SPTO. Surya Pertiwi Tbk atau SPTO.
didirikan dengan nama PT Surya Nusantara pada tanggal 5 Juli 1978 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 6 Desember 1978. Kantor pusat Surya Pertiwi Tbk berlokasi di Jalan Letjen S. Parmankap 81 Jakarta Barat. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Surya Pertiwi Tbk pada 31 Maret 2023 yaitu PT Multi Fortuna Asindo dan PT Surya Paramitra Abadi. Dengan presentase kepemilikan masing-masing sebesar 30,00%, entitas induk langsung Surya Pertiwi Tbk adalah PT Multi Fortuna Asindo, sedangkan entitas induk utama perusahaan adalah PT Marindo Intikor. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SPTO adalah bergerak di bidang industri sanitari porselen, industri furnitur dari kayu, industri furnitur lainnya, pengerjaan lantai, dinding, peralatan sanitari, dan plafon dan real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Saat ini, kegiatan usaha SPTO berfokus pada distribusi produk-produk kamar mandi dan peralatan dapur, dengan mendistribusikan produk-produk dari 9 brands yaitu TOTO, Villeroy & Boch, Geberit, Stiebel Eltron, Frank, Caldwell, Eco, Jacuzzi, dan W. Atelier. Tanggal IPO perusahaan SPTO yaitu pada tanggal 3 Mei 2018, SPTO memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham SPTO atau IPO kepada masyarakat sebanyak 700 juta saham dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran 1,160 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 14 Mei 2018. Profil pesaing dari perusahaan SPTO yaitu Kedaung Indah Can Tbk atau KICI, didirikan tanggal 11 Januari 1974 dan kantor pusat KICI berdomisili di Jalan Raya Rungkut nomor 15-17 Surabaya. Ruang lingkup kegiatan KICI meliputi industri peralatan dapur dari logam dan produk sejenis, serta industri kaleng dan produk sejenis. Pada kuartal ketiga 2016, pendapatan penjualan perusahaan mencatat 72,91 miliar dan kerugian tercatat sebesar 243,52 juta. Data keuangan perusahaan SPTO 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018, pendapatan penjualan sebesar 2,27 triliun, beban pokok 1,71 triliun, laba operasi 292,86 miliar, laba bersih 204,3 miliar, laba per saham 75,57. Pada 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, namun ada kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2022, yaitu pada penjualan. Adapun analisis perusahaan SPTO yaitu estimasi EPS. Pada tahun 2021, SPTO memiliki nilai EPS sebesar 73 dan pada tahun 2022 memiliki nilai 58,4. Yang kedua, data dividen, IPS, PIR, DPR perusahaan. Pada tahun 2021, nilai IPS yaitu 82,88 dan pada tahun 2022 yaitu 76,56. Pada tahun 2021, nilai PIR-nya yaitu 7,902 dan pada tahun 2022 yaitu 7,249. Yang terakhir 2021 yaitu nilai DPR-nya 0,42, sedangkan pada tahun 2022 tidak ada nilai DPR. Yang ketiga, Future Value EPS. Pada tahun 2023, nilai Future Value EPS senilai 76,805. Sedangkan pada tahun 2032 yaitu senilai 79,046. Yang keempat, akumulasi dividen.
Pada tahun 2023, nilai future EPS yaitu 76,805, sedangkan nilai future dividennya 32,258. Pada tahun 2032, future EPS mendapatkan nilai 79,046 dan future dividen senilai 33,199. 5. Future value harga saham. Pada future value EPSN mendapatkan nilai 79,046 dan pada per low mendapatkan nilai 5,912 dan future value price yaitu 467,32. 6. Future value total. Future value price N perusahaan SPTO yaitu 467,319.952, dividen N 327,266 dan future value total 794,585.952. 7. Present value harga wajar pada saham. Perusahaan SPTO memiliki present value senilai 295,67. Yang terakhir, margin of safety. Perusahaan SPTO memiliki margin of safety senilai min 86%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.